Give it to me like. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi sama aku Friska Lorenza. Jadi di video kali ini sesuai judul ya, kita bakalan bahas tentang konsep diri. Nah, sebelum masuk ke inti dari pembahasan kita kali ini, aku mau tanya-tanya dulu nih sama kalian semua. Seberapa kenal sih kalian sama diri sendiri? Udah tahu kelebihan, udah tahu kekurangannya masing-masing. Kalian juga udah tahu belum cara gimana kalian dalam menyelesaikan masalah, terus gimana cara kalian berinteraksi sama orang-orang lain? Udah tahu belum? Kalau udah, berarti kalian udah berhasil membangun konsep diri kalian. Nah, jadi apa sih konsep diri itu? Aku bakalan mengemukakan beberapa pendapat ahli tentang konsep diri ini. Yang pertama adalah menurut Chaplin dalam Part DD tahun 2008, beliau mengatakan bahwa konsep diri adalah sebuah evaluasi terhadap diri sendiri terkait penilaian, penafsiran oleh diri sendiri terhadap individu yang bersangkutan. Sedangkan menurut Pambudi pada tahun 2012, konsep diri merupakan suatu kepercayaan, perasaan, dan penilaian seorang individu terhadap dirinya sendiri yang nantinya itu berpengaruh terhadap interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Nah, dari beberapa pendapat ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa konsep diri ini adalah sebuah gambaran, sebuah pandangan terhadap diri seseorang yang terbentuk dari hal-hal yang pernah mereka lakukan, pengalaman-pengalaman yang pernah mereka alami, dan tentunya ini tidak luput dari proses interaksi mereka dengan orang lain. Nah, inilah yang nantinya menggambarkan diri mereka tersebut yang membentuk konsep bagaimana seseorang tersebut. Nah, karena ini merupakan sebuah kepercayaan ya, jadi konsep diri itu tadi merupakan sebuah kepercayaan. Jadi kita memiliki konsep nih dalam pemikiran kita itu seperti apa sih gitu, sebuah gambaran terhadap diri sendiri gitu, bagaimana sih kita tuh orangnya. Nah, berarti kita harus membangun sebuah konsep diri yang bagus dong gitu, supaya kita memandang diri kita juga sebagai seorang yang positif tentunya. Karena apa? Karena ketika seseorang memiliki konsep diri yang positif, maka mereka akan bertingkah laku yang baik dan positif pula. Begitupun sebaliknya, jika mereka memiliki pandangan yang buruk terhadap diri mereka sendiri atau konsep diri yang buruk, berarti mereka juga akan mencerminkan perilaku yang tidak baik. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, apa sih sebenarnya gunanya konsep diri ini bagi kita? Nah, jadi ketika kita berhasil membangun konsep diri yang positif dari dalam diri kita, ada beberapa karakteristik yang membentuk kita menjadi pribadi yang positif juga. Menerapkan konsep diri yang baik akan membentuk karakteristik yang pertama, yakin dengan kemampuan diri untuk mengatasi setiap masalah. Ketika kita percaya dengan diri kita sendiri, tentu setiap masalah yang datang ke hidup kita akan lebih mudah kita atasi gitu, karena kita percaya dengan kemampuan kita dalam mengatasi masalah itu tadi. Karakteristik yang kedua adalah memiliki kepercayaan diri yang tinggi, bersikap rendah hati, dan menganggap bahwa diri sendiri itu setara dengan orang lain. Nah, sekarang itu banyak ya persoalan-persoalan tentang insecure atau orang-orang yang tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Padahal mereka tidak menyadari kalau kita itu punya kelebihan loh yang mungkin orang lain nggak punya hal itu gitu. Jadi gimana ketika kita memandang diri kita memiliki kelebihan tersebut, bisa mengapresiasi diri kita, nah itu berarti kita sudah bisa membangun konsep diri yang baik dalam diri kita. Nah, karakteristik yang ketiga adalah ketika kita menerima pujian, kita akan merasa senang gitu. Tapi tetap ya, nggak boleh sombong, tapi kita merasa senang karena apa yang kita lakukan itu, apa yang keberhasilan kita itu diapresiasi oleh orang lain, bukan malah merasa malu atau merasa bersalah gitu, karena kita memang yakin dengan kemampuan yang kita miliki. Karakteristik yang keempat ketika kita berhasil membangun konsep diri yang baik dalam diri adalah
kita akan percaya bahwa setiap perasaan dan perilaku kita tidak akan diterima seutuhnya oleh masyarakat gitu. Karena kita nggak harus selalu berperilaku seperti yang orang lain inginkan gitu. Jadi harus percaya kepada diri sendiri, asalkan itu adalah perilaku yang positif, maka tidak ada salahnya kita melakukannya. Dan karakteristik yang terakhir ketika kita berhasil membangun konsep diri yang baik adalah introspeksi diri dan menjadikan itu sebuah alasan untuk menjadi lebih baik lagi. Karena seperti yang kita ketahui, di dalam hidup ini pasti ada yang namanya kegagalan, dan jangan jadikan kegagalan itu sebagai membuat kamu itu menjadi rendah diri gitu loh. Misalnya kamu gagal dalam satu hal dan kamu berpikir, duh kok aku gagal ya, apa aku nggak bisa melakukan ini. Jangan jadikan itu membuat kamu malah down gitu. Jadikan itu sebagai motivasi, introspeksi gitu. Jadi kegagalan kamu itu di mana nih letak salahnya? Aku nggak boleh lagi ngelakuin hal ini. Aku harus upgrade nih apa yang perlu aku perbaiki, seperti itu. Jadi kan itu sebuah introspeksi agar kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, di atas tadi kita udah bahas tentang kegunaan, apa sih fungsi dari ketika kita bisa membangun konsep diri yang baik ya. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri ini? Jadi menurut Harlock pada tahun 2012, beliau mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri ini. Yang pertama yaitu yang paling sering kita bahas ya akhir-akhir ini, yang paling sering terdengar di mana-mana, yaitu kondisi fisik ya. Perihal fisik itu memang sangat mempengaruhi seorang individu itu. Banyak dari mereka, banyak dari orang-orang ya, mungkin diri kita sendiri pun merasa berbeda dari orang lain atau merasa insecure, tidak pede dengan fisik kita gitu. Ketika melihat orang lain yang mungkin kita melihatnya lebih cantik daripada kita, lebih sempurna, lebih mancung, lebih lah daripada kita, maka kita akan merasa tidak percaya dengan diri kita sendiri. Kemudian juga dipengaruhi oleh pandangan orang lain terhadap kondisi fisik kita. Mungkin ada yang melihat sinis terhadap diri kita langsung menyadari kayak, apa yang salah ya dari diri aku gitu. Nah, itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi konsep diri. Faktor yang mempengaruhi konsep diri yang selanjutnya adalah tidak jauh-jauh dari kondisi fisik tadi, adalah bentuk tubuh. Ya, masih perihal fisik ya. Bentuk tubuh yang tidak ideal itu biasanya membuat seseorang menjadi rendah diri gitu. Mereka sering mendapatkan kata-kata atau tatapan-tatapan dari orang-orang di sekitar terkait bentuk tubuh mereka. Mungkin ada yang gemuk, ada yang terlalu kurus, atau sebagai macam lah gitu. Dan itu membuat mereka merasa rendah diri, jadinya membuat suatu konsep dalam diri mereka kalau mereka ini jelek gitu. Padahal itu tidak bagus ya teman-teman. Jadi kita harus tetap mensyukurinya. Faktor yang ketiga adalah nama dan julukan. Nah, pemberian nama atau julukan yang terkesan menghina, mencaci, atau nama-nama yang gak bagus gitu loh, yang sering dilabelkan kepada seseorang. Nah, itu biasanya tertanam tuh dari kecil, dari zaman-zaman SD. Itu banyak kan teman-teman yang ngasih nama ke orang lain, padahal itu bukan nama pemberian dari orang tuanya gitu. Dan itu biasanya menggambarkan kondisi orang tersebut. Misalnya kayak badannya gemuk terus dipanggil gajah, terus badannya kecil atau badannya pendek dipanggil boncel atau apa. Nah, itu kan bisa mempengaruhi konsep diri seseorang ya. Maka mereka akan kembali merasa rendah diri gitu. Mereka merasa tidak ideal, tidak dipandang sebagai manusia yang bagus lah gitu. Faktor yang keempat adalah status sosial dan ekonomi. Nah, status sosial dan ekonomi ini berpengaruh juga terhadap konsep diri. Ketika seseorang memiliki status sosial atau ekonomi yang mencukupi, yang bagus gitu, maka mereka akan bisa membangun konsep diri yang baik pula gitu. Begitupun sebaliknya, ketika kondisi sosial dan ekonomi mereka
di bawah gitu, mereka cenderung membangun konsep diri yang buruk terhadap diri mereka. Misalnya kita kayak sering mungkin mendengar orang-orang kayak, aku nggak punya apa-apa, nggak punya sesuatu untuk dibanggakan, aku bukan siapa-siapa. Nah, itu sudah membentuk konsep diri yang buruk di dalam diri mereka. Faktor yang selanjutnya adalah dukungan sosial. Teman-teman sadar atau tidak kalau dukungan sosial itu sangat-sangat berpengaruh terhadap konsep diri kita. Seperti yang udah dijelaskan tadi, kalau salah satu yang membentuk konsep diri kita ini adalah lingkungan sekitar gitu. Jadi pandangan orang-orang terhadap kita juga gitu. Jadi dukungan sosial ini juga menjadi salah satu faktor yang membentuk konsep diri kita. Kemudian yang selanjutnya adalah keberhasilan dan kegagalan gitu. Kegagalan itu akan menciptakan perasaan kurang pantas dan tidak mampu dalam diri kita, dan alhasil kembali lagi konsep diri kita menjadi buruk lagi gitu karena kegagalan tadi gitu. Sedangkan keberhasilan membuat kita senang dan membangun konsep diri yang baik dalam diri kita. Tentunya kita akan bangga ya dengan diri sendiri ketika kita mencapai sebuah keberhasilan. Bukan malah kalau kita gagal itu biasanya kita bakal sedih, kita bakal kayak ngerasa nggak pantas, aduh aku ini apalah gitu-gitu kan. Nah, padahal itu membangun konsep diri kita menjadi buruk jadinya. Faktor yang selanjutnya adalah jenis kelamin. Nah, biasanya di masyarakat atau di lingkungan sosial gitu, kita sering bahas kalau pandangan orang-orang antara laki-laki dan perempuan itu nggak setara ya gitu. Jadi biasanya perempuan ini dianggap lemah daripada laki-laki gitu. Nah, sedangkan itu membuat konsep diri dalam diri kita, terutama perempuan, itu kayak jelek jadinya gitu, kayak aku nggak bisa apa-apa kalau tanpa laki-laki dan segala macam gitu. Padahal sekarang itu udah banyak ya orang-orang kaum feminis yang perjuangkan equal gitu, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dan faktor yang terakhir menurut Harlock yang mempengaruhi konsep diri adalah intelijensi gitu. Biasanya orang-orang yang memiliki intelijensi yang rendah atau kepandaian yang kurang itu biasanya mereka mendapatkan penolakan, cemooh dari orang-orang sekitar gitu. Nah, penolakan inilah yang menyebabkan seorang itu akan berpikiran negatif terhadap dirinya sendiri gitu. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya yang kurang gitu, yang berbeda dari mereka gitu. Kayak biasanya mereka akan cenderung dibanding-bandingkan dengan orang yang memiliki intelijensi yang bagus, yang tinggi gitu. Ya seperti itu. Dan ketika kita memiliki kepandaian, suatu kelebihan intelijensi yang baik, kita biasanya akan cenderung bangga dengan diri kita sendiri, akan senang ketika orang lain bertanya kepada kita, dan itu juga membangun konsep diri yang bagus untuk diri. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan sekilas tentang konsep diri. Nah, jadi konsep diri ini juga berpengaruh loh terhadap gimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, dan juga berpengaruh terhadap komunikasi interpersonal kita dengan orang lain. Karena ya ketika konsep diri yang terbangun dalam diri kita itu mencerminkan gimana kita gitu loh. Jadi misalnya ada suatu masalah, ada suatu problem, itu biasanya kita biasanya kan kita menyelesaikan masalah dengan diri kita sendiri ya. Jadi gimana cara kita menyelesaikan masalah itu ya balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita terbiasa membangun konsep diri yang jelek terhadap diri kita, maka kita juga akan bersikap dan berlaku negatif gitu. Begitupun ketika kita menyelesaikan masalah, mungkin kita akan mudah marah, kita tidak sabaran, kemudian kita tidak berperilaku sebagaimana mestinya gitu loh. Nah, ketika kita berhasil gitu membangun konsep diri yang baik dalam diri kita, ketika kita mendapatkan sebuah masalah atau ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maka kita akan lebih baik gitu loh. Kita akan bisa menghandle diri kita sendiri. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, karena impact dari konsep diri yang baik tadi akan menghasilkan perbuatan yang positif juga dari diri kita.
Nah, jadi konsep diri ini juga memiliki beberapa dimensi. Tadi aku udah bilang kalau konsep diri ini berasal dari hal-hal apa yang seseorang itu lakukan, pengalaman-pengalaman apa yang udah mereka lewati, dan juga tidak luput dari pandangan orang lain terhadap dirinya gitu. Dan ini konsep diri ini bukan berasal dari gen atau keturunan ya teman-teman, tapi berasal dari ya yang aku sebutin tadi gitu, berasal dari lingkungan lah gitu. Sehingga membentuk pandangan, penilaian, dan kepercayaan gitu terhadap diri kita sendiri. Terdapat dua dimensi dari konsep diri ini. Yang pertama yaitu dimensi internal dan dimensi eksternal. Dimensi internal ini terkait dengan diri sendiri ya, identitas, penerimaan diri, dan diri perilaku gitu. Sedangkan dimensi internal itu ada 5. Yang pertama itu diri fisik, tentang bagaimana persepsi orang itu terhadap dirinya sendiri. Yang kedua yaitu diri etik moral, tentang bagaimana persepsi dari sudut pandang etika dan moral dirinya. Kemudian yang ketiga, diri pribadi, persepsi orang terhadap keadaan pribadi dirinya. Yang keempat yaitu diri keluarga, persepsi orang-orang terhadap interaksinya dengan keluarga atau kerabatnya. Dan yang kelima yaitu diri sosial, yakni mengetahui interaksinya dengan orang-orang sekitar. Nah, dapat kita sadari bahwa segala faktor gitu, baik internal maupun eksternal dari dimensi-dimensi tadi itu dapat mempengaruhi cara berkomunikasi kita gitu. Dan kembali lagi kepada konsep diri positif dan negatif tadi, ketika kita bisa membangun konsep diri yang baik, maka komunikasi kita dengan orang lain mungkin akan baik pula. Kita akan bisa mengatur diri kita supaya bisa menjadi seseorang yang positif di depan orang lain gitu. Begitupun sebaliknya. Nah, konsep diri ini dari dimensi-dimensi tadi dapat ketika kita bertemu orang baru atau mungkin ingin mengenali seseorang lebih dalam, kita dapat melihat dari konsep diri mereka. Karena konsep diri ini sangat berpengaruh terhadap perilaku, terhadap pemikiran, terhadap sikap mereka. Jadi konsep diri ini bisa kita jadikan acuan ketika kita ingin mengenal seseorang lebih dalam lagi. Nah, untuk itu aku berpesan lagi kepada teman-teman, mulai dari sekarang kalau misalnya belum tahu kita itu gimana, please kenalin diri kalian, cari tahu apa yang kalian suka, apa yang kalian gak suka, apa kelebihan, apa kekurangan, gimana cara kalian mengatasi sesuatu. Tentunya itu adalah hal-hal yang baik gitu. Evaluasi setiap kegiatan atau perbuatan yang mungkin itu nggak baik gitu, dan jadikan itu bahan introspeksi gitu, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ayo guys, kenali diri kalian dengan baik lagi, karena kita udah dewasa dan pasti kedepannya itu bakalan banyak lagi persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Ketika kita bisa bijak, kita tahu gimana diri kita, maka persoalan itu pasti akan mudah kita lalui. Oke guys, sekian dari aku pembahasan mengenai konsep diri. Mungkin ini masih sekilas-kilas ya. Teman-teman bisa searching lagi mungkin tentang konsep diri untuk bisa mendalaminya lagi, dan mungkin bisa jadi pembelajaran juga gitu, gimana kita udah tahu belum sih siapa diri kita ini yang sebenarnya gitu. Oke, kalau aku ada salah dalam penyampaian atau dalam perkataan aku, mohon maaf. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.